Nah, Assalamualaikum. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik Ustaz, Ana mau tanya tentang sholat tentang orang sakit. Ustaz, kemarin di buku ini ya, hadis nomor 260. Misalnya ini yang tempat tidur Ustaz, dari Imran bin Husain. Uh, Tentang orang sakit Ustaz. Saya siapin juga boneka nih, Ustaz. Ini katanya dalam yang kemarin itu katanya apa benar selama ini kalau saya lihat orang sakit itu anggap diarahin kiblat, pengkiblat itu dia tempat tidurnya ini diletakkan hanya dinaikkan sedikit kepalanya Ustaz. Sedangkan di Husain ini saya lihat selama pemahaman saya gini, kalau soal orang sakit itu hanya ditegakkan sedikit, tapi dah di Imran bin Husain ini kalau nggak salah pemahaman saya dimiringkan, anggaplah ini ke arah selatan, utara, kiblat kita barat, dimiringkan kini Ustaz. Yang rojihnya gimana pendapatnya Ustaz? Pagi begini atau yang begini Ustaz? Itu yang Ya, pertama. Kemudian yang pertanyaan kedua, sujud sahwi ini Ustaz, sifat duduknya gimana Ustaz? Kalau selama ini kalau saya melakukan apabila sholat 4 rakaat, 3 rakaat itu sahwinya setelah saya duduk tawaruk apabila 3, kemudian saya sujud 2 kali, kemudian duduknya itu kembali tawaruk, baru salam-salam. Kemudian apabila 2 rakaat itu iftiros, tetap iftiros juga. Sifat duduknya gimana untuk sholat untuk sujud sahwi Ustaz? Demikian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz, silakan. Nah, terputus pula Ustaz yang hilang sekarang. Ntar Abu Marsal, koneksi kurang baik kayaknya pagi hari ini. ya. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Ya. Afwan, tadi terputus. Nah, Ustaz. Baik. Ya, jelas suaranya ya? Jelas Ustaz. Ya, nggih. Baik. Tentang masalah hadis Imran ibn Husain yang beliau tanyakan tadi tentang apakah ada dua, sebetulnya yang beliau tanyakan tadi itu hadis Imran ibn Husain berbicara tentang sholat dalam kondisi berbaring. Ya, ada yang semacam ini. Ya, kalau saya kasih HP contohnya ya, ini adalah sholat dalam bentuk berbaring. Ya, dalam bentuk terlentang. Ya, dalam bentuk terlentang. Adapun hadis Imran bin Husain, ya, maka kita disuruh sholat sambari berbaring. Berbaring itu dia kayak gini berbaring. Hadap ke arah kiblat. Jadi kalau dia kayak gini, dia berbaring kayak gini, maka kiblat itu di depannya. Kiblat itu di depannya. Tapi kalau dia tidak bisa sholatnya berbaring semacam ini, dia sholat terlentang. Maka terlentang itu ketika dia angkat kepalanya itu langsung menghadap ke kiblat. Nah, sebetulnya di Imam Husain berbicara sholat dalam kondisi berbaring, bukan terlentang. Ya, sholat dalam kondisi berbaring, dia menghadap ya ke arah, kata para ulama bagusnya dari sebelah kanan. Ya, dia menghadap sebelah kanan, kiblat di depannya. Adapun sholat yang terlentang itu adalah terlentang langsung menghadap ke kiblat. Ya, maka pada asalnya sholatnya dulu berbaring. Kalau nggak bisa barulah sholat terlentang. Bisa juga isya macam salah. Kedua masalah duduknya. Apakah duduknya tidak khusus? Maka duduknya ada duduk iftirash, bukan duduk tawarruk. Maka duduk di dalam salat semuanya duduk di iftirash, kecuali duduk dalam tasyahud. Maka duduk dalam tasyahud. Duduk di dalam salat itu semua duduknya adalah duduknya tawarruk, iftirash. Tidak duduknya karena itu sujud sahwi duduknya pun juga duduk
iftirash bukan. Baik. Baik, Ustaz. Agak terputus-putus kita tangkap di sini, Ustaz. Mungkin Abu Marsal dapat dipahami, Abu Marsal? Putus juga. Iya, putus juga ya. Ya. Mungkin sedikit ada yang ditangkap ya. Berarti maksud Ustadz duduk intinya adalah pertanyaan dari Bu Marsal bahwasanya duduknya iftirash, Ustadz ya. Jadi duduknya duduk iftirash, bukan duduknya duduk tawar. Nah. Duduk di dalam sholat, semuanya duduknya adalah iftirash, kecuali duduk dalam tasyahud akhir. Duduknya adalah duduk tawarruk. Maka selain itu semuanya duduknya adalah iftirash. Nah, siap. Alhamdulillah. Dapat Jelas? dipahami. Jelas, Ustadz? Jelas insyaallah. Ah, sudah paham. Insyaallah. Iya. Alhamdulillah. Baik, ikhwatal iman para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian kita simak bersama jawaban dari Al Ustadz, pertanyaan dari Abu Marsal Al-Jambi yang bertanya di kesempatan yang berbahagia ini.